Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah jalla wa ala fi muhkamihi tanzil, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu amman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga apa yang sudah kita lakukan dan kita laksanakan diterima di sisinya sebagai amal soleh kita, dan berharap semoga dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan idola kita semua, yang pantas kita contoh bagaimana menjalankan aktivitas hidup kita sebagai seorang manusia biasa, sebagai seorang makhluk Allah, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pebisnis, ataupun sebagai seorang pemimpin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi suri teladan bagi kita semua. Maka beruntunglah orang-orang yang hari ini masih berjalan di atas jalan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempuh dan diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah kita termasuk orang yang tetap setia mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik atau seindah atau sebagus petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benar kalam adalah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, dan sebaik-baik petunjuk apa yang juga sudah disampaikan dan ditinggalkan Rasulullah buat kita semua. Dan sejelek-jelek amal ibadah adalah sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang tidak ada dasarnya, sementara kita merasa nyaman menganggap itu sebuah aturan yang perlu kita tempuh, dan ini adalah hal-hal yang hari ini dianggap biasa, padahal itu perlu kita koreksi ulang. Insya Allah pada siang hari ini sesuai dengan yang disampaikan oleh protokol tadi, bahwasanya jadwal hari ini adalah Ustadz kita Dr. Rusli Hasbi. Kebetulan beliau dalam keadaan umroh atau dalam melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan Allah berikan dia umroh yang makbulah, dan kita yang mendoakan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga dipanggil Allah untuk melakukan ibadah umroh dan haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka pada siang hari ini tembilang itu nggak sama dengan penggali, yang hilang itu nggak sama dengan pengganti.
Artinya saya tidak akan melanjutkan apa yang dia bahas, karena nanti beliau bingung untuk menyambungnya. Maka saya diamanahi untuk menyampaikan tausiah kita pada siang hari ini tentang bagaimana mestinya kita melaksanakan hidup ini, terutama bagaimana keikutsertaan kita semua di dalam berdakwah, mengajak orang kepada jalan Allah. Apa yang mesti kita lakukan walaupun kita orang biasa? Apakah perlu kita naik panggung seperti para ustaz dan para mubalik, atau justru dengan melakukan gerakan-gerakan terbaik sesuai dengan aturan yang ada, apakah itu sudah cukup? Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Banyak orang yang di dalam berdakwah itu hari ini punya semangat yang tinggi, kadang-kadang menabrak aturan yang ada. Ada orang yang berdakwah baru mempelajari 1-2 ayat dan dia merasa sudah mampu, dibikinlah TikToknya, videonya. Dan kita tahu hari ini dakwah tidak seperti yang kita rasakan sebelum tahun 2000. Di tahun 2000 kalau kita ingin mendapatkan sebuah materi, kalau kita ingin mendengarkan sebuah ceramah, kita harus datang ke masjid, ke majelis-majelis atau ke tempat-tempat di mana ada di situ pengajian. Kalau kita ingin belajar secara detail, kita harus datang ke guru, kita datang ke syekh, kita datang kepada ustadz, buya, dan tuan guru. Tapi hari ini dakwah itu sudah masuk ke kamar kita. Bahkan bukan cuma ke rumah kita, ke kantong kita pun dakwah itu hari ini sudah mulai masuk, yaitu melalui handphone yang kita miliki. Canggih memang, teknologi berkembang. Maka dikala teknologi yang ada ini kita manfaatkan untuk berbuat baik untuk agama kita, insya Allah akan jauh lebih efektif dari yang dulu. Akan tetapi jangan kita menelan begitu saja tanpa ada dasarnya. Kita harus pintar memilah dan memilih mana yang perlu kita amalkan, mana yang perlu kita tekuni. Jangan asal terima, karena memang tidak semua yang bisa bikin video TikTok, ngomong hadis ini dan sebagainya, mereka belum punya dasar akidah yang kuat. Maka dakwah Rasulullah SAW, ketika kita melihat sejarah 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, periode Mekah, mulai dari Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, datang perintah waktunya untuk secara terang-terangan. Ini adalah sebuah metode di mana Rasulullah SAW menyampaikan informasi tentang tauhid ini tidak brutal. Tidak dalam satu waktu sekaligus biar orang paham, tidak, tapi ada di situ dakwahnya secara pelan. Memang sudah menjadi kewajiban bagi setiap kita, ya bukan hanya para ustadz saja. Kewajiban bagi setiap muslim hari ini. Hadis Rasulullah SAW dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Sa'id Al-Khudri itu pernah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, di mana hadis ini ditujukan untuk setiap kita, bukan hanya sahabat, bukan hanya ustadz, bukan hanya mubalik yang di atas mimbar. Apa itu? Qala Rasulullah, yaqulu Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, barang siapa yang melihat sebuah kejahatan, barang siapa yang melihat sebuah kesalahan yang dilakukan di depan mata kita sendiri, karena hadis itu adalah man ra'a, siapa yang menyaksikan, falyughayyir biyadihi, maka kita punya kewajiban untuk bisa merubahnya, melakukan atau melarang orang melakukan yang tidak baik itu dengan tangan kita sendiri. Nah, kalaulah hadis ini cuma sampai di situ saja, mungkin ini akan lebih parah, akan terjadi kekacauan. Tapi hadis ini ada pilihan-pilihan. Tapi yang pertama, fal yughayyir biyadihi, memang robahlah
Kondisikanlah, laranglah orang melakukan kejahatan itu, kemungkaran itu dengan tangan Anda sendiri kalau Anda sanggup. Nah, pilihan kedua apa? Fa illam yastati fa bilisani. Tapi kalau seandainya posisi Anda di dalam melihat itu tidak punya power, kita tidak punya kekuasaan dan juga tidak punya kesanggupan untuk langsung merubah dan menghalangi dia melakukan kejahatan, fa illam yastati' fa bilisani, maka langkah kedua, rubahlah melalui mulut Anda. Nah, para muhaddis, ketika kita lihat Syekh Albani itu menerangkan hadis ini, fa bilisani ini adalah betapa kita wajib berdakwah dimanapun kita berada. Kenapa? Karena di antara sekian yang tidak begitu membutuhkan power, yang tidak membutuhkan uang dan materi adalah ketika kita bisa menasihati orang lain dengan lidah yang kita miliki. Nah, caranya bagaimana? Nah, disinilah perlu yang kita bahas nanti masalah dakwah. Nah, kalau rasanya lisan kita, lidah kita nggak sanggup berbicara, kita tidak sanggup untuk menegur, atau mungkin kita tidak punya sesuatu hal yang bijak dalam berbicara. Kan tidak semua orang bijak, Pak. Ada orang itu asal nyablak, ketika salah langsung ditegur, orang tersinggung. Ada juga orang yang terlalu keras, terlalu tekstual, apa yang salah itu dia bilang ini nggak boleh. Ini banyak juga orang yang tertekan. Ada jalan yang lain, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau Anda tidak sanggup untuk melakukan perubahan, kalau Anda tidak sanggup menegur dengan lidah Anda, mungkin Anda takut, mungkin Anda tidak punya cara, maka rubahlah dengan hati Anda. Dengan cara apa? Paling tidak Anda membenci bahwa ini adalah sebuah kesalahan, bahwa ini adalah sebuah kemungkaran yang perlu kita benci bersama-sama. Cuman ingat di hujung hadisnya, wadzalika adhaful iman. Kalau Anda hanya merubah dengan hati Anda, hanya cuma membenci karena Anda nggak sanggup, nggak punya kekuasaan, nggak punya power, Anda juga nggak punya, Anda nggak sanggup untuk menegurnya, hanya dengan hati saja, wadzalika adhaful iman. Ingat, itu ciri-ciri orang yang imannya dhaif. Adhaful iman, iman yang paling lemah. Kenapa? Kita nggak punya power apa-apa. Dan ini banyak juga terjadi. Ini terjadi seperti di Korea Utara. Di Korea Utara itu kalau berbicara tentang Islam saja sedikit, itu tantangannya nyawa, leher putus. Sama kayak Fir'aun. Fir'aun itu kalau dia sudah berbicara menghalangi segala sesuatu, itu tantangannya adalah nyawa. Bayangkan saja, anak yang baru lahir, laki, dipotong lehernya. Yadbahuna abna'akum, dan dia itu dengan teganya melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena dia sadar inilah yang akan menantang nanti kekuasaan yang dia miliki. Ini kayaknya ego-nya terlalu tinggi. Kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah salat zuhur yang berbahagia, kita punya waktu cuma sampai jam 13 kurang sedikit ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita? Kita tidak punya power. Kalau punya power itu ya seperti penguasa, seperti direktur, orang-orang yang sanggup untuk melakukan perubahan hanya dengan tanda tangan. Nah, kalau seandainya tidak, maka kita masuk ke fase yang kedua, itu dakwah. Fabilisani, kita lakukan perubahan-perubahan itu dengan lisan kita. Nah, ingat, dakwah itu juga bukan cuma melalui mulut saja. Mulut ini adalah salah satu. Kenapa? Karena langsung menyampaikan kepada orangnya. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat yang kita bacakan di awal, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah umat manusia, ud'u ila sabili rabbika, untuk ke jalan Allah. Artinya dakwahilah manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali berjalan di jalan Allah, untuk kembali menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan Allah yang ada, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bil hikmati wal mau'izah, tentu dengan cara yang bijaksana. Cara-cara yang bijaksana itu bagaimana?
Ini memerlukan juga pembelajaran. Ya. Paling tidak kalau kita pingin bijaksana dari sisi lisan, kalau kita pingin berdakwah, kuasailah public speaking. Kuasailah ilmu bagaimana kita menyampaikan. Kenapa? Karena setiap apa yang kita sampaikan itu punya target. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu hanya sebatas untuk disampaikan, lalu kita nggak punya target, mereka bisa memahami, ini juga kurang bagus. Dakwah Rasulullah itu luar biasa. Dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW itu sangat-sangat luar biasa, sehingga sangat-sangat menarik perhatian para lawan dan kawan. Bahkan suara Rasulullah SAW saja membaca Al-Quran itu sangat menarik pada orang lain yang mendengarkannya. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW itu luar biasa, seorang Rasul yang Allah utus untuk menjadi suri teladan bagi kita, seorang dai yang dipastikan kata-katanya penuh dengan hikmah dan makna, seorang mubalik yang bisa menyampaikan pesan-pesan ilahiyah kepada umat manusia, sehingga umat manusia itu menerima dengan tenang hati, kecuali orang yang di dalam hatinya ada sesuatu yang tidak normal. Nah, inilah yang perlu kita pelajari, Pak. Menegur orang itu seperti menegur diri kita sendiri. Sesuatu yang Anda sampaikan kepada orang lain, coba tegur diri sendiri dulu dengan yang akan kita sampaikan dengan bahasa yang terindah. Kalau Anda tersinggung dengan kata-kata kasar, jangan sampaikan pesan itu dengan kasar. Makanya ada sebuah kata-kata hikmah, sentuhlah orang tepat pada hatinya, maka dia akan menjadi milik Anda semuanya. Kenapa? Sesuatu pesan yang disampaikan dari hati, apalagi pesan itu kita lakoni, pesan itu kita amalkan, insya Allah itu akan sampai ke hati orang yang menerimanya. Tapi kalau seandainya sesuatu yang kita sampaikan itu hanya pesan dari otak kita, mungkin diterima oleh orang lain dengan otaknya, tapi dia tidak mengamalkannya. Bil hikmah itu adalah sesuatu yang bisa menyentuh jiwa orang lain. Dan bil hikmah ini bukan hanya melalui lisan saja. Kita paham dakwah bil hal. Dakwah manusia itu kepada kebaikan melalui perilaku kita masing-masing. Ingat Bapak, tidak ada satupun perilaku yang baik Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan ini ketika orang lain melihat dan menirunya, melainkan itu adalah dakwah yang sesungguhnya. Tidak ada sebuah sikap yang Bapak tunjukkan kepada orang lain dalam sebuah kebaikan, melainkan semuanya itu adalah dakwah yang sesungguhnya. Makanya seorang dai, seorang umat manusia, kita di dalam berdakwah itu harus punya modal, Pak. Modal kita apa? Modal pemahaman kita bagaimana kita mentauhidkan Allah. Bagaimana kita memahami tentang Allah, tentang pencipta alam semesta. Nah, inilah yang namanya akidah. 13 tahun Rasulullah SAW dalam prosesi dakwah Mekah itu mengajak manusia untuk bisa memahami bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana mengesahkan Allah. 13 tahun Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat bagaimana memahami hidup ini sehingga hidup ini hanya untuk Allah. Ini ayatnya selalu diulang-ulang oleh para dai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jujur Pak, kalau kita sudah memahami betul tentang hakikat kita diciptakan Allah, maka kita akan menjadi manusia yang terbaik. Apa itu? Allah tidak ciptakan kita manusia dan jin nggak perlu kita bahas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, illa liya'budun ini kalau kita lihat tafsir Imam At-Tabari dan juga tafsir Ibnu Katsir, itu diterangkan secara detail. Apa yang diterangkan? Illa liya'budun itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh umat manusia, semuanya adalah untuk Allah.
Mungkin di antara kita di dalam sholatnya di iftitah ada yang baca Allahumma ba'id, ada juga mungkin yang membaca wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Kedua-duanya adalah sunnah. Yang enggak sunnah yang enggak baca. Nah, di dalam doa iftitah kita, orang beriman itu Pak, apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini, serta apa yang dia lakukan itu harus satu, sama, cocok. Tuhan kita ada berapa Pak? Halo? Mungkin suara saya terlalu mendayu-dayu jadi sudah ada mulai yang ngantuk ini. Ini bagusnya kalau saya karena biasa misi training Pak. Ini kalau duduk ini ceramah itu kita gak leluasa. Kenapa? Karena ditekuk badan kita. Saya biasa berdiri, tapi nggak apa-apa karena ada kamera juga. Ya, saya mau tanya Pak, kalau kita ditanya Tuhan kalian ada berapa? Coba lihat ke saya Pak. Tuhan kita ada berapa? Nah, kalau saya tanya, saya nggak menggurui. Ini hanya saya ingin melihatkan betapa mungkin kita harus memahami tentang bahasa tubuh. Ketika kita mengatakan Tuhan saya satu, Tuhan saya satu, Tuhan saya satu, kira-kira itu udah cocok belum ucapan kita dengan hati kita plus dengan gerak tubuh kita? Belum Pak. Nah, inilah hal-hal yang kecil inilah yang perlu didakwai. Nah, ini kerjanya Rasulullah. Yakinlah bahwa Tuhan kalian itu satu. Ya, siapa Tuhan kita? Allah yang Maha Esa. Nah, kalau saya ngomong kayak gini Pak, tolong dibedakan karena ini bahasa tubuh. Kita ingin sinkron antara gerak tubuh kita dengan apa yang kita ucapkan plus dengan apa yang kita pahami dengan hati kita. Allah itu, Tuhan saya adalah Allah yang Maha Esa. Pertama bahasa saya. Yang kedua, Tuhan saya adalah Allah yang Maha Esa. Kira-kira mana yang sudah full antara hati, gerak tubuh dengan ucapan? Yang pertama apa, yang kedua? Yang kedua Pak. Makanya kalau kita lihat bahasa tubuh orang Indonesia itu kaku Pak. Kenapa? Karena banyak di antara kita itu yang nggak memahami apa yang diucapkan. Contoh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terlepas siapa yang baca atau yang nggak baca nggak jadi masalah. Itu nggak perlu kita bahas. Saya mau nanya, kira-kira Bapak Ibu belajar handphone ini, taruhlah kita nggak begitu paham banget bahasa Inggris, untuk mengoperasikan handphone ini belajarnya lama nggak? Nggak lama kan? Nggak sampai berhari-hari Pak, apalagi bertahun-tahun. Ya, kenapa? Karena memang kita begitu detail melihatnya supaya nggak salah kiriman pesan, nggak salah membuka sesuatu gitu kan, supaya ini bermanfaat juga buat kita, nggak memberikan mudarat. Belajar. Nah, saya nanya, kitab insya Allah kan semuanya kita Islam dari lahir ini. Saya mau nanya, inna salati artinya apa? Sesungguhnya ibadah salat yang aku lakukan. Wa nusuki apa artinya? Keras-kerasnya Pak, nggak apa-apa Pak. Wa nusuki itu Pak, kalau kita lihat di dalam lisanul Arab, di dalam kamus bahasa Arab, ya bukan kamus artinya ke bahasa Indonesia, kitab asli lisanul Arab namanya, itu kata-kata wa nusuki itu adalah kata-kata nasaka yansuku mansaka, manasik. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia ibadah gitu kan. Nah, tapi kalau nasaka yansuku adalah sesuatu yang kita lakukan secara berkesinambungan penuh dari hati dan gerak tubuh. Itu nasaka namanya. Yansuku fi'il mudhari'nya mansaka, manasik. Kita pernah mendengar manasik haji, umroh. Manasik umroh, apa yang dilakukan mulai dari pakai ihram, baca lafaz niat sampai nanti tahallul, itu namanya manasik Pak. Rentetan ritual yang dilakukan oleh seorang yang berihram untuk menyelesaikan rukun dan wajib umroh atau hajinya. Itu nggak boleh salah, nggak boleh melanggar aturan, harus berpegang teguh dengan sunnahnya. Kalau salah, kena dam. Kalau salah, Anda kena sanksi. Setuju nggak? Ya memang harus setuju Pak, harusnya seperti itu.
Nah, jadi kalau dalam lisanul Arab wa nusuki itu adalah maknanya ma fa'alahul mar'u, sesuatu yang dilakukan oleh seorang yang normal. Nah, ya, ini maknanya. Sesuatu yang dilakukan oleh manusia normal, ma fa'alal mar'u fi yaumihi, dalam kesehariannya. Minas sabahi hatta al-masa hatta as-sabah dzakaran kana aw untha. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh seorang mulai dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, bahkan sampai bangun lagi 24 jam dalam sehari, itu namanya nusuki, Pak. Jadi selama ini ketika kita sholat mengatakan seperti ini, ya Rabb, sholat, ibadah sholat yang aku lakukan ini aku persembahkan hanya untukmu ya Allah. Wa nusuki, seluruh aktivitas hidupku mulai aku bangun sampai tidur sampai bangun lagi pun aku persembahkan semuanya kepadamu ya Allah. Tidak cukup hanya di situ ya Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan hidup dan matiku aku pertaruhkan semuanya hanya untukmu ya Allah. Jadi Pak, kata-kata ini adalah kata-kata tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar-benar semuanya kita persembahkan, kita peruntukkan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain. Bangun tidur, syariatnya kita ngapain? Baca doa. Setelah itu kita mandi atau wudhu. Setelah itu kita sholat. Sholat mungkin tahajud, dilanjutkan dengan zikir. Azan nanti kita pergi ke masjid, zikir sampai syuruk, kita pulang. Pulang kita mungkin sarapan atau minum kopi, ngeteh, baca bismillahirrahmanirrahim. Itu kita lakukan untuk apa, Pak? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya bernilai ibadah. Bapak pergi ke kantor hari ini ibadah itu, Pak. Makanya jangan kita mengkotomi bahwa ibadah itu hanya yang berhubungan dengan sholat, zakat, puasa, haji. Tidak. Ibadah itu adalah sesuatu yang kita lakukan, kita persembahkan untuk Allah. Makanya hidup kita untuk itu, Pak. Allah ciptakan kita hanya untuk mengabdikan diri. Jadi kita proses hidup ini semuanya mengabdikan diri. Apapun yang kita lakukan harus karena Allah, untuk Allah dan Allah lagi. Oke, sampai di situ ya. Nah, inna sholati, karena kita dalam kehidupan ini sudah mengatakan dengan mulut kita, kita berulang-ulang sampai 5 kali dalam sehari kita sholat. Kalaupun kita nggak sholat sunat, bahwa kita menyatakan sholat ibadah yang kulakukan dan seluruh aktivitas hidupku, bahkan hidup dan matiku ku persembahkan kepadamu. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita menyadari apa yang kita lakukan adalah semuanya mengabdi kepada Allah? Kalau tidak, inilah dakwah yang perlu kita tekankan dulu. Inilah yang dilakukan Rasulullah, memberikan pemahaman yang sempurna kepada umat manusia, kepada para sahabat, sehingga sahabat-sahabat itu benar-benar hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pernah mungkin kita mendengar sebuah kisah di mana Ali bin Abi Thalib sempat kena panah punggungnya. Tertancap bukan panah, tombak. Di ujung tombak kecil itu patah, itu tinggal di punggung Ali bin Abi Thalib. Ketika para sahabat yang lain ingin menarik ujung tombak yang panjangnya nggak sampai 10 cm itu, kesakitan yang luar biasa. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Da'ni an usalliya fakhudhu minni. Tunggu dulu wahai saudaraku, tunggu dulu, jangan cabut sekarang. Nanti ketika saya sholat cabut. Nah, ketika sholat sunatnya Ali bin Abi Thalib itu, dia bertanya habis itu, apakah kalian sudah mengambil ujung tombak yang patah di punggung itu? Sahabat yang lain ketawa dan terheran-heran. Sudah ya Ali. Ini menandakan betapa dia dalam solatnya itu hanyut, dan dia menyadari solat itu adalah pengabdian, atau solat itu adalah curhatan yang paling terindah antara seorang makhluk dengan sang penciptanya. Makanya Pak, solat itu dinikmati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabb, apa yang saya lakukan selama ini itulah baru pengabdianku ya Allah. Apa yang saya lakukan selama ini adalah ikhtiarku untuk mencari ridhamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Saat ini aku serahkan kepadamu, karena Engkau yang akan karena Engkau lah yang menolong, Engkau lah yang akan mengabulkan semua apa yang saya inginkan. Kita punya keinginan enggak, Pak?
Kenapa di dalam Islam itu kita memahami kalau kita punya masalah enggak solusi yang dicari. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga yang disampaikan oleh para sahabat dan juga para ulama, kalau Anda punya masalah yang diminta sama Allah apa Pak? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau Anda punya masalah, kalau Anda punya problem, kalau Anda punya sebuah bisnis yang sedang Anda jalankan, mungkin ngumet di pikiran Anda, banyak masalah yang hadapi, jangan dipikirin, bersabar dulu, berhenti dulu berpikir, coba direnungkan kira-kira apa masalahnya. Kalau masalahnya sudah ada, sholat Anda, minta sama Allah di situ karena solusinya adalah sholat. Bis-sabri was-salah. Makanya kadang-kadang kita heran Pak, ada orang yang punya masalah, baik itu yang berkenaan dengan pekerjaan atau dengan bisnis, dengan hutang dan semuanya. Dari pagi sampai malam dia berjibaku menemui, pergi ke sana kemari, semuanya dia cari apalah, bagaimana jalan solusi, bagaimana solusi. Nah solusinya 5 kali sehari, nggak jauh-jauh Pak. Di dalam rumah saja kita duduk bisa bersimpuh, itu adalah solusi. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita bahas bagaimana menjadikan sholat itu sebagai solusi setiap masalah yang kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita menikmati hidup Pak. Selama ini mungkin banyak di antara kita yang selalu berkeluh kesah. Keluh kesah itu kita jadikan sejadah tempat kita menangis. Jadi kalau air mata Anda itu menetes di sejadah, jangan menetes di pipi lalu diketawain orang lain. Nah, jadi dakwah bil hikmah itu adalah bagaimana kita memahami agama dengan benar sehingga aktivitas hidup kita ke depan itu bisa ditiru orang lain. Itu adalah dakwah yang paling top. Dakwah bil hal namanya. Pergi kita ke masjid, kita sholat. Di dalam sholat itu berusaha kita khusyuk. Benar-benar kita curhat sama Allah. Sholat itu adalah curhatan yang paling terindah antara seorang hamba dan sang penciptanya. Kenapa? Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kita selesai itu semuanya adalah curhatan seorang hamba. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ibadah sholat, seluruh aktivitas hidupku, bahkan hidup dan matiku, aku persembahkan kepada Engkau karena Engkaulah yang mengatur alam semesta. Artinya semua aktivitas kita yang punya problem, semua permintaan yang sudah kita lantunkan, semua permintaan yang sudah kita minta kepada Allah, kita minta Allah yang menyelesaikan. Kenapa? Mustahil Pak kalau seorang hamba itu meminta Allah nggak beri. Kecuali kita sendiri yang tidak mau meminta, atau ketika kita minta tapi kita recoki Allah. Nah, bagaimana doa yang berkualitas? Bagaimana kita memanfaatkan sepertiga malam terakhir untuk mengabdikan diri kepada Allah dan curhat? Nanti mudah-mudahan ada waktu kita akan bahas lagi. Kenapa? Karena ini memang harus nyambung Pak. Paling tidak perlu 3 kali pertemuan. Bagaimana mengantarkan sholat khusyuk? Yang perlu kita betulkan itu adalah di satu sisi gerak tubuh kita. Karena setiap gerakan kita mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu punya makna. Namanya hikmah. Yang kedua yang perlu kita pahami bahwa setiap gerak-gerik itu selalu ada zikir atau bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa waktu ruku kita disuruh membaca Subhana Rabbiyal Azim, sementara waktu sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi? Secara ilmu psikologi itu benar ada Pak. Di tubuh kita ini ada 3 yang menguasai. Yang pertama adalah otak, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah nafsu. Nah, ketika kita benar-benar hanya tunduk kepada Allah dengan setunduk-tunduknya, sujud kita kepada Allah dengan sepenuh hati, itu seluruh anggota yang lain itu lebih rendah. Otak kita tuh lebih rendah. Kenapa? Karena yang suka ngatur-ngatur ini Pak. Makanya di dalam ilmu psikologi, otak sadar itu kapasitasnya cuma 12%, sementara 88% itu dikuasai oleh otak bawah sadar. Kenapa? Nah, inilah yang perlu kita bongkar. Bapak punya laptop, terlalu banyak file, terlalu banyak program, sering dimainin sama anak kita game. Lemon nggak Pak? Nah, kalau untuk membetulkan yang lemon itu bagaimana caranya? Reinstall Pak.
dibersihin semuanya. Kalau ada poin-poin yang tertentu yang nggak jelas, buang. Ada caranya. Lalu bagaimana? Nah, ini pakaian yang kita pakai, Pak. Bapak beraninya berapa hari Bapak bisa pakai baju yang sama? Berani nggak seminggu? Dicuci nggak? Sehari dipakai lepek, Pak. Nggak nyaman. Dingin-dingin lah di lehernya. Bau lah dan sebagainya gitu ya. Kita cuci. Saya mau nanya, hati kita kotor nggak, Pak? Keluar dari rumah aja kita punya masalah. Keluar rumah saja kadang-kadang kita ngelihat orang ngomel-ngomel ataupun mungkin gibah dan sebagainya, kita nimbrung, kita kena, Pak. Sebegitunya kita beli mesin cuci, kalau perlu yang otomatis, perlu juga orang yang bisa nyuciin, yang nerika, yang nyemprot, yang ngasih ini semuanya. Begitu kita berkorban untuk hanya pakaian yang kita pakai. Lalu bagaimana dengan hati yang setiap waktu kita kotori, kita tidak bisa membersihkannya. Sinilah saatnya untuk menjadi orang yang bijaksana, Pak. Kita harus kembali memahami dakwah yang sesungguhnya. Bagaimana kita memahami Allah, bagaimana kita memahami Islam, bagaimana kita mengenal Rasulullah SAW, bagaimana kita mengabdikan diri. Ibadah yang kita lakukan tidak akan sia-sia ketika dilakukan sesuai dengan tuntunan, dan Anda yakin bahwa tuntunan itu akan mengantarkan kepada titik tertentu, dan yakinlah setiap proses itu kita hanya menjalankan, Allah punya cara untuk mengabulkan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, termasuk yang berbicara di depan kita semua. Wal afu minkum, kalau benar pasti dari Allah semuanya. Kalau salah mungkin dari kami atau dari saya, kepada Allah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada ibu bapak semua saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau ada yang bertanya silakan. Ini udah lewat dari jam 13, apa ya? Silakan, Pak. Kita